Ini adalah temuan pecahan tembikar, teman-teman ya. Kita lihat. Ini ada semacam piring, gelas, dan artefak-artefak lain di tempat ini, teman-teman ya. Selain daripada temuan tembikar, terdapat potongan-potongan batu andesit yang begitu simetris, teman-teman. Dan kita lihat ini adalah benda pusaka zaman dahulu kala, ataukah mungkin ini dulu adalah rumah atau bangunan milik seorang resi pembuat pusaka, teman-teman ya. Kita hanya bisa berasumsi. Jadi jika dilihat dari temuan gerabah ini, kita lihat ada kendi, ada pecahan-pecahan tembikar yang lain di tempat ini ya, yang jarang ditemukan di candi-candi yang lain, teman-teman ya. Kita lihat, ini adalah potongan-potongan tembikar yang ditemukan di tempat ini. Selain tembikar itu, kita lihat potongan-potongan batu andesit yang sudah ditata rapi oleh pemilik lahan ini, teman-teman, sehingga terlihat nampak ya temuan dari batu-batu andesit yang diukir pada zamannya ya. Kita lihat ada beberapa ukiran di tempat ini. Selain ukiran batu andesit, juga terdapat tatanan struktur batu bata kuno, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan dengan reruntuhan batu bata kuno ini kemungkinan pada era Majapahit dan juga bisa sebelum Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan menelusuri sebuah temuan struktur candi yang menurut informasi dari salah satu masyarakat bahwa di area Kebun Jagung, Dusun Karangasem, Desa Kedung Adem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ada sebuah struktur bangunan candi yang dimana berada di area Kebun Jagung di wilayah Desa Gedung Gede. Mendengar hal itu, kita langsung menelusuri ke lokasi tempat temuan candi itu, teman-teman ya. Dengan menelusuri jalan cor di tengah sawah, kita akan melintasi sebuah perkebunan jagung ya, yang sangat hijau royo-royo, teman-teman ya. Dan kita akan melewati sebuah sungai ya, yang dimana sungai ini adalah masih terlihat keaslian daripada sungai yang berada di wilayah tempat ini ya. Kita akan melewati sungai ini, teman-teman ya. Airnya begitu sangat bening dan wadem, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan untuk mendaki pegunungan yang kecil ya, bukit-bukit di wilayah area lereng gunung di tempat ini ya. Kita akan naik dan menelusuri sebuah temuan candi ya di wilayah tempat ini ya. Kita lihat, kita sudah melihat nampak daripada temuan candi itu, teman-teman ya. Kita melihat ada seperti karpet merah ya di depan kita. Nah, ternyata itu adalah sebuah pos yang didirikan oleh warga untuk kegiatan di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita menelusuri sebuah informasi temuan candi, tepatnya situs Gilang ya, di area Kecamatan Gondang, tepatnya di Kebun Jagung warga ya. Setelah kita telusuri, kita datang ke sini dengan berliku-liku jalan ya, naik turun ya. Meskipun suasana sangat panas, tapi kita sangat senang sekali bisa ketemu struktur bangunan leluhur kita yang begitu indah. Meskipun ini tinggal puing-puing, ini tinggal reruntuhan, tetapi ini membuktikan bahwa artefak-artefak di tempat ini ya, tentunya ada relief-relief yang mungkin saya kurang bisa mengartikan ya, karena ini saya lihat ini adalah bentuk bagian dari tulisan huruf Jawa kuno, sehingga
kemungkinan bangunan ini era sebelum Majapahit. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita tidak bisa berasumsi. Yang jelas ini adalah temuan sebuah struktur candi yang dimana harus dikembangkan tentunya oleh ahlinya, yaitu para pakar arkeolog ataupun Badan Pelestarian Kebudayaan untuk melakukan ekskavasi atau penelitian supaya kedepannya ini bisa diekskavasi atau enggak, agar kita tahu sejarah daripada temuan struktur candi yang ada di wilayah Kecamatan Gondang ini. Ya, kita akan telusuri lebih lanjut. Yuk. Jika dilihat dari bentuk bangunan ini, memang kebanyakan bangunan ini adalah perpaduan antara batu andesit dan juga temuan batu bata kuno. Ya. Kita lihat ini adalah pecahan-pecahan batu andesit yang dikumpulkan di tempat ini, teman-teman, dan batu bata kuno yang menyebar di area temuan candi ini. Dan kita lihat potongan-potongan batu andesit yang sudah tertata rapi ini kemungkinan dikumpulkan oleh warga agar tidak hilang, teman-teman. Dan mungkin ini yang dinamakan dengan Watu Gilang, sehingga warga menyebutnya dengan situs Watu Gilang, teman-teman. Dan itu semacam lingga ya yang menempel di yoni. Jadi kemungkinan aliran warga yang tinggal di tempat ini adalah aliran Siwa, karena di sini ditemukan lingga dan yoni. Cuman masyarakat menyebutnya dengan Watu Gilang, teman-teman. Kita lihat kemungkinan bisa jadi ini adalah bawah daripada patung ya, tempat patung untuk ditaruh di tempat ini seperti itu ya, dasar daripada patung, teman-teman. Dan di sini juga ada temuan kayu ya, seperti kayu kuno kita lihat. Dan ini adalah artefak temuan batu andesit yang ada di tempat ini ya. Ini membuktikan bahwa di tempat ini adalah ada sebuah kehidupan yang kemungkinan dari temuan ini yang jelas adalah bangsawan dari sebuah kerajaan yang hidup di masa lampau, teman-teman ya. Karena bentuk daripada temuan struktur batu andesit ini terukir dengan begitu indah ya. Atau mungkin jika dipadukan seorang yang ahlinya, maka akan terbentuk sebuah bangunan yang begitu indah. Kita juga tidak tahu ini merupakan bangunan lokasi tempat tinggal atau sebuah bangunan suci untuk melakukan peribadahan orang-orang terdahulu atau para leluhur kita, teman-teman ya. Nah, kita lihat ini adalah batu andesit yang diukir ya sedemikian rupa sehingga terlihat begitu indah, teman-teman ya. Dan ini adalah pecahan-pecahan batu andesit yang lain ya. Dan itu kita lihat penuh siku dan ada relief-relief yang berukir di tempat ini ya. Kita lihat ini ya, ukiran daripada batu andesit ini membentuk seperti bunga dan seperti ukiran pintu, teman-teman ya. Dan di atasnya ini terdapat seperti mahkota raja ya, yang dihiasi dengan bunga-bunga menempel di area ukiran batu yang kita lihat saat ini, teman-teman ya. Subhanallah, saya kira bukan orang sembarangan yang bisa mampu mengukir ukiran yang seperti ini. Yakin ini bukan orang biasa. Tempat ini adalah sebuah tempat bangsawan atau sebuah kerajaan, teman-teman ya. Dan kita lihat tempat ini berada di area perbukitan Kebun Jagung di wilayah Kecamatan Gondang ya. Tepatnya di lereng Gunung Welirang, teman-teman ya. Masih di lereng Gunung Welirang. Dan di situ juga terdapat reruntuhan batu yang sudah bata merah yang sudah hancur, teman-teman ya. Dan kita lihat ini adalah batu andesit yang sudah diukir. Kemungkinan ini untuk mengunci batu supaya
melekat dengan satu sama lain dan menjadi sebuah bangunan, teman-teman. Melihat ukiran-ukiran yang seperti ini, ya, kita lihat ini adalah batu berukir. Ada relief-relief seperti bunga dan seperti cekungan-cekungan seperti dakon, ya, itu ya kita lihat, teman-teman, ya. Fungsinya apa kita juga kurang tahu dan kita juga tidak dapat berasumsi, takutnya salah, teman-teman. Yang jelas di sini banyak sekali ukiran-ukiran dan relief-relief yang menempel di batu reruntuhan candi di tempat ini, teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat, teman-teman, ini adalah bukti secara real bahwa leluhur kita adalah ahli di bidang pembuatan bangunan dari bebatuan, teman-teman, ya. Mungkin sisa-sisa daripada megalitikum atau makhluk prasejarah yang dulunya adalah manusia yang selalu hidup dengan batu-batuan, teman-teman. Nah, kita lihat ini ditata dan ditumpuk oleh masyarakat tempat ini, ya. Subhanallah. Dan inilah sisa-sisa reruntuhan daripada candi. Di sisi utara, teman-teman, kita temukan reruntuhan dan pecahan-pecahan batu bata kuno. Dan ada struktur pondasi yang terbuat dari batu bata kuno, teman-teman. Jika dilihat dari temuan ini, kita berasumsi bahwa tempat ini bisa jadi adalah peninggalan era sebelum Majapahit dan diteruskan di era pada masa kerajaan Majapahit. Karena kita melihat dari hasil temuan batu bata kuno yang tertata rapi di tempat ini, teman-teman, ya. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat. Dan ini adalah temuan tembikar, teman-teman, ya. Kita lihat ada pecahan-pecahan seperti piring dan seperti mangkok, ya, yang jelas ini adalah pecahan tembikar, bukan dari warga pribumi. Ini adalah ekspor atau mungkin impor dari luar negeri, teman-teman. Dan di sini kita lihat pecahan-pecahan tembikar seperti kendi buatan hasil pribumi, dan itu ada seperti pusaka, teman-teman. Kita lihat ini adalah pecahan-pecahan daripada tembikar seperti genteng, kendi, ataupun tempat-tempat yang terbuat dari tanah liat dan dibakar, teman-teman, ya. Itu adalah hasil karya daripada leluhur Nusantara. Saya yakin ini adalah hasil karya daripada leluhur Nusantara karena terbuat dari tanah liat dan dibakar, teman-teman, sehingga membentuk sebuah bangunan atau relief-relief yang begitu indah. Subhanallah, subhanallah. Apapun yang terjadi, kita harus mensyukuri dengan temuan-temuan beberapa struktur candi di wilayah Jawa Timur, karena kita punya leluhur yang sangat pintar dan cerdas dalam segi pembangunan, dalam segi spiritual, dalam segi pendidikan, dan dalam segi sosial, teman-teman, ya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan informasi dan informasi yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam rahayu, salam budaya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.